banyak di rumah dan suami adalah seorang pengangguran. Itulah asumsi masyarakat kita apabila sudah memiliki sebuah ijazah lebih banyak di rumah, maka mereka akan dengan entengnya berkata bahwa seseorang tersebut adalah berstatus pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas 3 alasan kita untuk memiliki sebuah usaha, di mana usaha kita dengan nama Deza Decoration sudah menuju usia 5 tahun. Kita berada pada fase 5 tahun pertama, di mana fase kita memperkenalkan produk kepada konsumen dan masa kita terombang-ambing untuk mengenal status menjadi seorang pengusaha. Ternyata menjadi pengusaha itu tidak seperti yang dibicarakan orang di sana, bahwa seorang pengusaha itu uangnya banyak loh. Namun untuk sampai ke tahap itu kita harus menjalani fase-fase yang sangat antusias, butuh energi khusus, butuh kajian penting, butuh analisa-analisa yang membuat kita untuk tetap bertahan pada usaha kita, pada komitmen kita, pada mimpi kita, pada tujuan kita. Mohon didoakan ya, semoga setelah terlewatinya 5 tahun pertama ini, di tahun depan Decoration sudah memasuki masa fase pengembangan. Decoration juga semakin dapat menunjukkan siapa sih sebenarnya, kemana sih arahan usaha kita ini. Alasan pertama yaitu karena suami belum memiliki penghasilan tetap, masih serabutan, kadang dapat, kadang enggak. Di suatu hari saya sedang hamil dan suami pergi ngantar jemput istri. Dibilang suami lebih banyak di rumah dan suami adalah seorang pengangguran. Itulah asumsi masyarakat kita apabila sudah memiliki sebuah ijazah lebih banyak di rumah, maka mereka akan dengan entengnya berkata bahwa seseorang tersebut adalah berstatus pengangguran. Bagaimana sih perasaan kita sebagai seorang istri? Sambil kerja saya mikir, apa sih yang bisa saya berikan untuk mendukung suami, untuk mengangkat harkat martabatnya, untuk mengembalikan rasa percaya dirinya, untuk membangun komitmennya, untuk menggerakkan semangatnya. Itulah peran kita, peran saya, kerja keras saya yang ingin saya buktikan kepada beliau atas rasa cinta kah, atas rasa sayang kah. Yang jelas kita menikah itu bukan atas suatu hal saja, banyak komitmen-komitmen yang sudah kita bangun. Salah satunya pada saat kondisi seseorang pasangan kita tidak berada pada tempatnya, maka di sanalah letak peran kita, peran saya sebagai seorang istri. Sambil kerja saya iseng-iseng buka Google, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh suami supaya dia suatu hari akan berpenghasilan. Kan muncul pikiran-pikiran negatif kita. Contohnya apa? Kenapa sih si suami saya asli orang Padang belum mendapatkan pekerjaan? Padahal dia memiliki teman sedari TK mungkin. Sedangkan saya berasal dari luar kota bisa mendapatkan pekerjaan. Asumsi-asumsi negatif yang merasuki pribadi kita apabila kita lontarkan, bagaimana perasaan dia akan sangat tersakiti.
akan sangat memperuncing situasi. Oleh karena itu saya belajar untuk meredam itu semua. Saya diamkan, lalu tiba-tiba muncul ide untuk membuat sebuah puisi. Maklumlah, saya orangnya sedikit puitis, ditinggalkan di bawah bantal. Apakah suami saya membacanya? Oh no, dia tidak membaca sama sekali. Dia hanya melirik, oh puisi. Apalah arti puisi saya yang penuh dramatisir, yang penuh air mata, namun dia hanya melihat, oh puisi. Lalu saya meminta suami untuk ke masjid untuk beribadah. Siapa tahu nanti rezekinya kebuka di sana. Pada akhirnya suami melakukannya dan alhamdulillah semenjak itu mulai terbuka ide sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin idenya barengan aja. Apakah dari suami atau dari saya kurang ingat. Yang jelas kami sama-sama punya ide, gimana kalau kita coba buka usaha ini. Dia akhirnya menyetujui gitu, dan dengan berjalannya waktu terbuka, semakin terbuka dan terbuka. Dan kedua, karena suami tidak bisa jauh dari orang tuanya. Saya teringat sekali ketika itu saat pulang kampung, tiba-tiba sang suami demam. Saat kami menikah pun sang suami saya tiba-tiba demam. Ketika itu pun pernah mendapat tawaran kerja dari sebuah perusahaan inkasi raya di Solo Selatan. Udah dibawa bekal untuk 3 bulan pertama, namun karena setelah turun dari mobil, dilihat lokasi, dilihat HP, nggak dapat sinyal, berubah pikirannya. Oh nggak bisa gini dong. Akhirnya dia cari lagi sopir yang ngantar dia tadi, dan saya nggak bisa lanjutkan di sini Pak, saya harus pulang juga hari ini. Ternyata si ibu juga demam di rumah. Mereka sama-sama demam ketika itu. Sebagai seorang istri, saya tidak boleh cemburu. Kenapa? Karena dengan menolong suami berbuat baik kepada orang tuanya, dengan sendirinya Allah juga akan menolong kita, menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang yang sesungguhnya kepada kita, dan kita akan mendapatkan cinta kasih sayang yang seperti yang kita harapkan menjadi seorang istri. Suami akan bangga dengan kesadaran kita mendorong dia tadi. Sejatinya apabila seorang istri menyayangi orang tuanya, suami mertuanya tadi seperti layaknya orang tua sendiri, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang sama. Kita juga akan mendapatkan peran sebagai seorang anak, tidak hanya sebagai menantu, tapi kita juga akan mendapatkan peran menjadi seorang anak dari mertua tadi. Alasan ketiga yaitu memang cita-cita suami untuk menjadi seorang pengusaha. Suatu hari dengan perjalanan hidup yang sudah kami lewati bersama tadi, iseng-iseng saya bertanya di sore hari, kira-kira cita-citanya apa sih? Karena dari kemarin-kemarin aku mikir, kok dicariin kerja ini enggak, minta ini enggak. Kalau di Padang itu ya kebanyakan perusahaannya kan distributor, jadi bukan daerah industri. Otomatis peluang-peluang untuk para lelaki itu lebih banyak ke sales. Suami mengatakan bahwa dia seorang yang suka berkeringat. Ketika dia berjalan mungkin kian kemari, dia dengan sendiri akan banyak keringatnya. Apalagi dia gak terbiasa berbicara, bernegosiasi, menawarkan, bermuka manis depan orang, atau sekedar basa-basi. Itu tuh dia belum terbiasa gitu. Jadi menurut dia untuk menjadi salesman itu sepertinya terlalu jauh, bukan diri dia gitu. Entah kenapa di sore hari itu aku bertanya, cita-citanya apa sih sebenarnya? Terus dia ngejawab dengan entengnya, menjadi pengusaha dong katanya. Terus aku terdiam. Oh iya juga ya, ternyata pengusaha itu suatu hari akan
banyak loh uangnya. Ya udah, sekarang kita berbicara tentang pengusaha. Kira-kira usaha apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke status menjadi pengusaha tadi? Ya, itulah 3 alasan kita kenapa kita pengen punya usaha. Yang pertama tadi yaitu karena suami belum berpenghasilan tetap alias pengangguran. Menurut orang Indonesia kebanyakan, kalau kita memiliki sebuah ijazah, maka apabila sering di rumah, maka itu adalah seseorang pengangguran. Yang kedua, karena tidak bisa jauh dari orang tuanya. Yang ketiga, karena pengusaha itu ternyata memang cita-citanya suami. Saran saya di sini kepada perempuan-perempuan dimanapun berada, bahwasanya lelaki itu kalau dapat ya jangan terlalu banyak bicara. Saya orangnya bawel loh, tapi dalam bersikap untuk kepada seorang pasangan kita itu kalau dapat kita tuh sedikit menahan diri. Maksudnya sedikit menahan diri itu bukan menahan hati ya, sedikit menghilangkan ego. Kita belajar, walaupun mungkin kita kemarin-kemarin tuh udah cukup lama mengenal sosok pasangan kita ini, bukan berarti kita tahu persis siapa dia sebenarnya. Laki itu menjalani kehidupannya itu lebih banyak dengan logika. Semakin hari dia pengen membuktikan bahwa dia adalah sosok laki-laki yang memiliki tanggung jawab, bahwa dia adalah sosok laki-laki yang ingin dikatakan bahwa dia seorang suami, bahwa dia seorang anak laki-laki yang tangguh, yang kuat, yang punya mimpi, yang bertanggung jawab. Dan pesan saya yang lainnya, bahwa apabila pasangan kita, apalagi suami, sedang berada pada kondisi di mana dia benar-benar terpuruk, dia benar-benar butuh peran kita, dia benar-benar butuh dorongan kita, nasihat kita, peringatan kita, usaha kita, nada bicara kita, serta kata-kata kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar menjadi perempuan-perempuan hebat, menjadi perempuan-perempuan yang bisa diandalkan oleh pasangan. Walaupun mungkin kita kemarin juga kita belum ada apa-apanya, kita juga nggak tahu-tahu juga apa yang harus kita lakukan, kita juga nggak tahu kelebihan kita. Namun dengan berjalan waktu, apabila kita berniat, insya Allah kita akan menuju pada arah sana. Kita akan menjadi istri idaman, insya Allah ya. Semoga semua perempuan-perempuan di luar sana tabah, sabar, semangat, dan tetap konsisten menjadi istri yang baik. Cinta, kasih, sayang akan terus tumbuh dengan kebersamaan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.